Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pagi hari ini kembali dengan saya Pendeta Edwin Tillman, dan kita semuanya akan mendengarkan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, maka kita perlu melihat bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kita semuanya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, atau di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya, sangat merupakan sesuatu yang maha penting. Untuk itulah saya ingin kita mendengarkan firman ini, dan saya memberikan judul pada firman ini adalah Atap Ganti Pintu. Tapi sebelumnya saya masuk dalam khotbah ini, saya ingin membawa saudara dalam satu cerita, satu film singkat 1 menit yang dapat saudara saksikan tentang satu film yang sudah lama. Pada tahun kurang lebih 1974 sampai 1983, ini menjadi film yang top office box di Indonesia ini. Kita lihat bersama-sama. Kita melihat bahwa film ini merupakan sesuatu film yang sangat indah dan banyak dikenang oleh banyak orang. Kalau mungkin saudara seumuran dengan saya, pasti saudara pernah akan melihat film ini. Dan film ini berkisah tentang satu keluarga, yaitu keluarga Ingalls, di tahun 1870. Keluarga ini tinggal di Wisconsin, tapi karena Wisconsin dalam keadaan sangat padat pada saat itu, maka keluarga ini pindah ke satu kota yang lain yang bernama Kansas. Mereka tinggal di suatu rumah yang kecil di tengah-tengah padang rumput. Saudara bisa tahu bahwa di tengah padang rumput itu merupakan sesuatu tempat yang kurang nyaman sebenarnya. Banyak binatang-binatang buas di situ, tapi mereka memutuskan untuk tinggal di sana karena Wisconsin sudah tidak lagi menjadi nyaman bagi mereka semuanya. Di tengah-tengah padang rumput itulah keluarga ini yang dipimpin oleh ayah mereka, yaitu Papa Ingalls, membangun rumah, dan atapnya diambil daripada terpal, daripada kereta yang membawa dia dari Wisconsin ke Kansas. Dia tutupin rumah itu. Tetapi anaknya yang bernama Laura, anak ini sebenarnya suatu anak yang punya talenta yang luar biasa. Dia membantu papanya, dan dialah yang membangun pintu bagi rumah itu. Anda bisa membayangkan satu keluarga, satu membangun atap, satu membangun rumah, dan satu yang membangun pintunya. Di tengah-tengah mereka tinggal di padang rumput ini, mereka juga punya banyak sekali tetangga-tetangga yang ada, dan tetangga-tetangga yang mereka punyai diantaranya adalah orang-orang Indian. Kalau kita berbicara soal orang Indian, tentunya kita melihat bahwa orang Indian itu adalah orang-orang yang sangat beringas. Tetapi saudara, keluarga ini sangat bisa beradaptasi. Mereka begitu akrabnya dengan tetangga-tetangga ini. Dan keluarga ini bahkan menjadi suatu keluarga yang sangat dicintai oleh orang-orang Indian. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan ketika mereka ini kekurangan makan, orang-orang Indian itu, mereka datang ke rumah Papa Ingalls, dan mereka mendapat makanan di sana. Betapa indahnya hubungan antara keluarga ini dan orang-orang Indian di sana. Saudara, saya tertarik ketika melihat rumah yang indah ini yang terdiri dari keluarga. Saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila Yesus itu ada dalam rumah? Kalau dalam rumah keluarga Papa Ingalls ini aja terjadi suatu hal yang indah, akrab, penuh dengan kasih, apa yang akan terjadi bila Yesus ada dalam rumah itu? Saya ingin membaca bersama saudara dari Injil Lukas 5 ayat 18-19 yang berkata demikian. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa ia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Peristiwa ini terjadi di satu kota di Israel, yaitu kota Kapernaum. Kapernaum merupakan satu kota di mana Yesus sering datang ke sana. Bahkan di kota Kapernaum, di dalam sinagoga, Yesus mengajari banyak orang, termasuk mengajari murid-muridnya juga di sana. Tapi saudaraku, suatu saat ketika Yesus mengajar, ada orang-orang yang menginginkan Yesus datang ke rumahnya. Yesus datang ke rumah orang tersebut, dan saudara,
Di dalam rumah itu sebenarnya orang berjejal-jejal untuk mendengarkan khotbah Yesus. Tapi saudara, di dalam perjalanannya, ketika Yesus berada di tengah-tengah orang banyak yang penuh sesak itu, tiba-tiba datanglah orang atau beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Dan mereka berusaha untuk masuk dalam rumah itu untuk meletakkan orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Tapi karena rumah begitu sesak, pintu tidak dapat lagi untuk ditembusi oleh mereka. Salah satu jalan adalah mereka mengambil satu langkah untuk membongkar atap rumah itu. Dan mulai dari atap itulah sebenarnya Bapak Ibu, mereka menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, atap terbuka, kita melihat juga kira-kira mereka tidak pernah memikirkan yang menurunkan orang lumpuh ini, betapa marahnya yang empunya rumah pada saat itu. Tapi bagi mereka tidak menjadi persoalan, karena mereka punya satu tujuan adalah untuk membawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Bapak Ibu, ketika saya membaca kisah daripada apa yang dilakukan, di tengah-tengah orang banyak Yesus berada, saya ingin berkata pada kita yang pertama, saudara, ketika Yesus ada dalam rumah, itu ada antisipasi. Apakah sebenarnya antisipasi, saudara? Antisipasi adalah suatu perbuatan untuk bisa menanggapi sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah orang banyak itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kita melihat bahwa sebenarnya orang-orang itu menginginkan bertemu dengan Yesus karena mereka mendengar bahwa Yesus telah membuat banyak sekali keajaiban-keajaiban. Bertemu dengan Yesus bukan suatu ritual, bukan suatu ritual dalam kekristenan, tetapi sukacita besar. Baik saudara berada dalam gereja maupun dalam ibadah yang lain, pertemuan dengan Kristus merupakan satu antisipasi yang luar biasa terhadap kerinduan saudara untuk bisa berhadapan dengan Dia. Karena apa, saudaraku? Yesus adalah orang yang memberikan kepada kita kehidupan dalam roh kita masing-masing. Masih ingatkah kita, saudaraku, tentang kisah dalam Injil Lukas ketika perjalanan ke kota Emmaus dalam Lukas 24 ayat 32? Yesus bertemu dengan dua orang, yang seorang bernama Kleopas. Dan ketika mereka berjalan, Yesus menyampaikan firman Tuhan, berbicara kepada mereka apa yang sedang terjadi. Dan pada ayat 32 berkata demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka berkobar-kobar, antisipasi terhadap apa yang Yesus katakan, firman Tuhan yang dikatakan, membuat mereka berkata, hati kami berkobar-kobar. Bukankah kita sebagai orang-orang Kristen hari ini, Bapak Ibu, haruslah menjadi orang-orang yang berkobar-kobar dalam roh kita. Berkobar-kobar untuk mencintai Kristus. Berkobar-kobar untuk melayani Dia. Dan inilah saatnya bagi kita semuanya. Mari kita mengantisipasi Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yesus yang telah ada di tengah-tengah kita. Dan Yesus yang akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara, setelah antisipasi, ada proklamasi. Yaitu Yesus menyampaikan firman Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai Dia sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lukas 5 ayat 17. Dia sampaikan firman Allah. Apa yang dikatakan Bapaknya di surga disampaikannya pada banyak orang. Dan apa akibatnya, saudaraku? Banyak orang yang disembuhkan pada saat itu di tengah-tengah rumah yang sesak itu. Saudara, ketika Ia berdiri di hadapan hadirat Allah, hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu dan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan disembuhkan oleh Allah. Ini merupakan suatu proklamasi daripada firman yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu, proklamasi kita pun harus melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Menyampaikan firman Allah, menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Itu harus terjadi dalam kehidupan Kristenan hari-hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada unifikasi, yaitu penyatuan orang-orang yang ada di sekitar situ. Coba bayangkan, saudaraku, 4 orang yang mengangkat orang lumpuh ini. Saya umpamakan saja, saudaraku, yang satu adalah orang Katolik misalnya, yang satunya orang Metodis,
Yang satunya orang Pentakosta, yang satunya orang Protestan. Mereka bersama-sama, berjalan bersama-sama, bersatu padu satu dengan yang lain. Dan mereka ini punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk bertemu Yesus. Saudara, saya katakan, mengapa hari-hari ini banyak antar denominasi kita seringkali bertabrakan satu dengan yang lain oleh karena doktrin-doktrin kita. Tapi coba lihat orang-orang ini, tujuan sama bertemu dengan Yesus untuk bisa mendapatkan kesembuhan bagi orang lumpuh. Kita pun harus menjadi orang-orang seperti demikian, Bapak Ibu. Tujuan satu adalah kita mau berjumpa dengan Yesus. Kita perlu menyatukan diri kita dengan saudara-saudara yang lain. Karena dalam persatuan di sana, berkat Tuhan akan dicurahkan. Bapak Ibu, Mazmur 133 jelas mengatakan demikian. Ketika kita bersatu, maka disitulah sebenarnya berkat-berkat Tuhan akan diberikan pada kita semuanya. Yang keempat, Bapak Ibu, ada restorasi yang terjadi. Saudara, ketika Yesus bertemu dengan orang ini, maka satu kata yang keluar dari mulut Yesus adalah, dosamu sudah diampuni. Bukankah dosa itu menjadi penghalang bagi terjadinya suatu kebangunan rohani yang besar? Bukankah dosa itu merupakan sesuatu yang memisahkan antara manusia dengan Allah? Bukankah dosa itu menghalang-halangi kasih Allah untuk bisa dicurahkan kepada setiap kita? Saudara, kita semuanya mempunyai satu tujuan yang besar. Kita punya masa lalu. Kita punya masa-masa di mana kita merasakan dosa yang begitu besar. Tetapi ketika restorasi Allah terjadi, maka Allah akan merestorasi semua masa lalumu. Mungkin saudara yang berhadapan dengan firman Tuhan ini, saudara sedang melihat, mendengarkan. Saudara orang yang mungkin kecanduan. Saya tidak tahu kecanduan apa, Bapak Ibu. Mungkin saudara kecanduan dengan pornografi. Mungkin Anda kecanduan dengan obat-obat terlarang. Tapi saya berkata padamu, hari ini Allah akan memberikan restorasi bagi engkau. Allah akan membebaskan engkau daripada segala yang mengikat engkau hari-hari ini. Di dalam pernikahanmu, mungkin kau mengalami masalah dalam pernikahanmu. Engkau mengalami perceraian. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau memberikan dirimu kembali kepada Tuhan, Dia akan merestorasi hidupmu. Pernikahanmu akan dipulihkan oleh Allah. Kejahatan-kejahatanmu di masa-masa yang lalu, atau tahun-tahun di mana engkau membuang percuma waktu yang diberikan Allah kepadamu. Saya ingin berkata pada kita semuanya, restorasi Allah sedang terjadi bagi kita semuanya. Orang lumpuh mengalami restorasi yang luar biasa hanya karena satu kata, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, kalau mujizat-mujizat sudah terjadi tengah-tengah kita sudah mengalami restorasi. Ini hanya merupakan awalnya. Tapi tahukah saudara, tahap berikutnya, yaitu tahap yang kelima. Ketika Yesus ada dalam rumah, akan ada konfrontasi. Saudara, ketika Yesus berkumpul dalam rumah itu, ada orang Saduki, orang Farisi, dan juga ahli Taurat di dalamnya. Dan mereka semuanya memikirkan tentang Yesus. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Mereka berkata demikian. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka berpikir seperti demikian ini. Saya ingin berkata pada kita semua, Bapak Ibu, setiap orang yang telah melakukan sesuatu yang benar, dia pasti akan menghadapi atau berhadapan dengan konfrontasi orang lain. Kenapa, saudaraku? Bila seorang tidak pernah melakukan sesuatu, saya sendiri bisa pastikan tidak pernah ada komplain dari orang-orang lain. Tapi karena kita telah melakukan sesuatu yang benar, orang akan melihat kepada kita, orang akan berpikir terhadap kita, dan mungkin mereka akan berkata seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saya ingin berkata pada kita semuanya, Bapak Ibu, kalau kita ini menjadi orang-orang yang sudah mengikut Yesus, melakukan perkara-perkara yang Yesus sendiri lakukan dalam kehidupannya, ada satu oknum yang tidak pernah senang untuk hal itu, yaitu iblis itu sendiri. Saya ingin berkata satu, untuk diingat oleh saudara,
Bila Anda tidak pernah mendapat tantangan dari iblis, itu tanda Anda sedang searah dengan dia. Saya ulang lagi, saudara. Bila Anda tidak pernah mendapat tantangan dari iblis itu tandanya Anda sedang searah dengan dia. Seorang yang berjalan searah dengan iblis tidak pernah dapat tantangan dari iblis sendiri. Karena apa? Mereka punya satu tujuan yang sama. Tapi ketika engkau berlawan tujuan dengan iblis, engkau menuju pada Allah dan iblis menuju pada kejahatan, tidak pernah akan ada satu perdamaian yang ada. Dan iblis selalu akan menantang dan memberikan tantangan-tantangan kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada konfrontasi yang harus kita hadapi hari-hari ini. Pernahkah saudara merasakan hal itu? Lihat saudaraku, tentang Ayub. Betapa salehnya Ayub itu hidup. Berjalan searah dengan Allah. Tapi siapa yang gak senang? Iblis gak senang. Dia ingin menantang Ayub. Coba ketika aku memberikan suatu tantangan pada dia, dengarlah Allah. Aku memberikan tantangan pada dia. Apakah dia masih tetap mengikuti engkau? Allah mengizinkan hal itu terjadi. Karena apa? Allah tahu Ayub tetap akan berpegang kepada imannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis tidak pernah menyerang orang yang mundur dari Tuhan, tapi mereka yang tetap teguh dalam iman Kristus. Saya ulangi lagi, iblis tidak pernah menyerang orang yang mundur dari Tuhan, tetapi mereka yang tetap teguh dalam iman Kristus. Firman Tuhan berkata, bila masalah itu datang seperti air bah, maka Tuhan akan menaikkan satu standar sehingga kita dapat mengatasinya. Ini merupakan sesuatu yang Allah ingin lakukan pada kita semuanya. Jangan takut akan masalah. Jangan takut semua masalah yang ada. Karena Dia akan menaikkan suatu standar sehingga kita bisa mengatasinya. Dan iblis tidak akan pernah dapat untuk menghancurkan kita. Yang keenam, saudaraku, setelah terjadi restorasi, terjadi hal yang konfrontasi, lalu terjadi yang berikutnya adalah ada manifestasi. Saudara, sering kita lihat dalam KKR, betapa manifestasi itu merupakan sesuatu yang nanti-nantikan orang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang yang penyakit yang parah tiba-tiba disembuhkan oleh Allah. Maka saudaraku, ketika Yesus mendengar tentang apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, maka dia berkata pada mereka, mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, Yesus menjawab dengan lugas. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkat tilammu, dan berjalan. Seakan-akan dia ini berkata pada orang-orang ahli Taurat dan Farisi, bagaimana menurut engkau? Mana lebih mudah daripada menghapus dosa atau menyuruh orang ini berjalan? Yesus tenang, diam sejenak. Lalu selanjutnya dia berkata, kepadamu, hai orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah orang lumpuh ini. Dia mengangkat tilamnya dan berjalan keluar daripada pintu itu. Yang dulunya tilam ada di mana dia berbaring, dan sekarang itu tilam berada di atas punggungnya. Terbalik, saudaraku. Tapi itulah yang diinginkan Allah, supaya melihat bahwa orang yang bersandar kepada Dia dan percaya pada Dia, mujizat Allah selalu akan terjadi. Yang ketujuh, saudaraku, ada glorifikasi. Ada satu pemuliaan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Markus 2 ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
Saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, maka tidak ada lain yang bisa engkau lakukan kecuali engkau bersorak-sorai di hadapan Dia. Engkau memuliakan Allah. Engkau tidak pernah akan diam di dalam tempat dudukmu, ataupun di dalam gerejamu, atau dalam persekutuanmu. Biar suaramu boleh terdengar untuk memuliakan Allah. Jangan engkau menjadi orang-orang seperti ada di dalam kubur yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ketika engkau hari ini melihat semua mujizat Allah terjadi, dan saya percaya ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau berkata dalam hatimu, aku ingin Allah membuat sesuatu yang besar dalam kehidupanku ini. Aku ingin mujizat Allah terjadi di dalam kehidupanku ini. Maka saya ingin berkata pada saudara, bila Yesus ada dalam rumah, ada antisipasi, ada proklamasi, ada unifikasi, ada restorasi, ada konfrontasi, ada manifestasi, dan ada glorifikasi. Bila Yesus ada dalam rumah kita, tidak dapat diam. Kita akan bersorak, memuji, dan meninggikan Dia. Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Allah sudah bekerja dalam kehidupanmu. Engkau yang mungkin hari ini sedang sakit, Allah akan memberikan kesembuhan bagi engkau. Kalau hari ini engkau dalam tekanan yang luar biasa oleh karena keadaan ekonomimu, Allah akan memberikan jalan keluar bagi engkau. Ketika engkau berada dalam masa yang sulit dalam keluargamu, Yesus akan memberikan kepada engkau damai, sejahtera, dan kasih, dan akan merestorasi kembali seluruh keluargamu. Kalau hari ini engkau sedang punya pertengkaran dengan orang-orang lain, dengar, Yesus ingin membuat hatimu penuh dengan sukacita, dan mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Dan saya ingin berkata kepada kita semuanya, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ketika musuh itu datang seperti air, seperti banjir, maka roh Allah akan mengangkat suatu standar untuk melawannya. Jangan takut terhadap semua masalahmu. Ketika engkau tidak bisa melepaskan dirimu daripada kecanduanmu, pornografimu, obat-obat terlarangmu, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kepada engkau segala kelepasan dan kelegaan. Karena Dia berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya ingin berdoa bagi saudara pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang sedang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Biar Tuhan, apapun masalah mereka, problema mereka, hamba tahu ya Tuhan, Engkau akan mengangkat satu standar untuk bisa melawan segala tantangan-tantangan iblis. Dan bahkan Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang kekurangan, Engkau cukupkan ya Bapa. Mereka yang sedang tertekan ya Tuhan, Engkau berikan kelepasan bagi mereka. Dan bagi mereka yang saat ini sedang dalam masalah-masalah keluarga mereka, pernikahan mereka, Tuhan, Engkau pulihkan kembali keluarga ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.